Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Felicia Ferawidia dengan NRP 2472030. Perkenalkan, nama saya Josephine Andrea Sanjaya dengan NRP 2472033. Hari ini kami akan mempresentasikan rancangan database pendidikan online, yaitu suatu basis data yang ditujukan untuk mendukung sistem aplikasi pendidikan daring seperti Ruang Guru, Zenius, dan seterusnya. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengelola data secara terstruktur, efisien, dan scalable agar layanan pendidikan online dapat berjalan dengan baik dan terintegrasi. Pertama-tama, kelompok kami membuat skema relasi dengan tools pengembangan menggunakan Grammar SQL. Kemudian, desain database ini mencakup 13 tabel utama dan 18 relasi yang tertabel. Tabel yang pertama yaitu tabel pengguna, berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi yang dimiliki oleh pengguna baik siswa atau guru. Pertama, dalam tabel pengguna ada ID pengguna sebagai primary key dengan tipe data yaitu variabel karakter. Lalu ada atribut yang mendukung tabel ini meliputi nama pengguna, kata sandi, email, nama lengkap, nama telepon, alamat, jenis kelamin, dan juga tipe pengguna dengan tipe data variabel karakter. Dan atribut yang terakhir yaitu tanggal bergabung dengan tipe data datetime. Kemudian tabel yang kedua yaitu tabel siswa. Dalam tabel siswa ini berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi yang dimiliki oleh pengguna, khususnya siswa. Di tabel ini ada ID siswa sebagai primary key dengan tipe data variabel karakter, dan ada atribut-atribut yang mendukung tabel siswa seperti nama sekolah, tingkat kelas, nama orang tua, dan juga telepon orang tua dengan tipe data variabel karakter. Dan juga ada foreign key yaitu ID pengguna dengan tipe data variabel karakter. Kemudian tabel yang ketiga yaitu tabel guru. Kami gunakan untuk menyimpan seluruh informasi yang dimiliki oleh pengguna, khususnya guru. Atribut yang menjadi primary key adalah ID guru dengan tipe data variabel karakter. Dan ada atribut yang menjadi foreign key yaitu ID pengguna dengan tipe data variabel karakter. Kemudian ada atribut yang mendukung tabel ini, yaitu seperti riwayat pendidikan dengan tipe data variabel karakter, pengalaman mengajar dengan tipe data integer, spesialisasi dan tipe data variabel karakter, dan juga deskripsi diri dengan tipe data teks. Kemudian tabel yang keempat yaitu tabel kategori kursus. Tabel kategori kursus ini digunakan untuk menyimpan pengelompokan kategori dan kursus yang ada sesuai jenjang. Atribut yang menjadi primary key adalah ID kategori dengan tipe data variabel karakter, dan juga ada atribut-atribut yang mendukung seperti nama kategori, tingkat kelas, dan juga deskripsi dengan masing-masing tipe data yaitu variabel karakter. Lalu tabel yang kelima yaitu tabel kursus. Fungsi tabel ini adalah untuk menyimpan seluruh informasi mengenai kursus-kursus yang ada. Atribut yang menjadi primary key adalah ID kursus dengan tipe data variabel karakter. Kemudian atribut yang menjadi foreign key yaitu ID guru dan juga ID kategori dengan masing-masing bertipe data variabel karakter. Kemudian ada atribut yang mendukung tabel ini seperti judul kursus dengan tipe data variabel karakter, deskripsi dan tipe data teks, harga dengan tipe data desimal, estimasi durasi jam dengan tipe data integer, tingkat kesulitan dengan tipe data variabel karakter, status aktif dengan tipe data boolean, dan juga atribut yang terakhir yaitu tanggal dibuat dengan tipe data datetime. Kemudian tabel yang keenam yaitu tabel modul kursus. Fungsi tabel ini adalah tabel untuk menyimpan modul-modul yang diperlukan untuk setiap kursus. Di sini ada ID modul dengan primary key dengan tipe data variabel karakter. Kemudian ada foreign key dari tabel modul kursus ini yaitu ID kursus dengan tipe data variabel karakter, serta atribut-atribut yang mendukung seperti judul modul dan deskripsi modul dengan tipe data variabel karakter. Lalu ada urutan modul dan juga durasi unit dengan tipe data integer. Kemudian tabel yang ketujuh yaitu materi pembelajaran. Fungsi tabel ini adalah untuk menyimpan seluruh materi yang ada pada modul kursus. Atribut yang menjadi primary key yaitu ID materi dengan tipe data variabel karakter, dan juga atribut yang menjadi foreign key yaitu ID modul dengan tipe data variabel karakter. Kemudian ada atribut yang mendukung tabel ini seperti judul materi, jenis materi, URL content dengan tipe data masing-masing yaitu variabel karakter,
Dan juga ada atribut yang mendukung lain seperti durasi menit, urutan tampil dengan masing-masing tipe data yaitu integer. Kemudian tabel yang ke-8 adalah tabel pendaftaran. Fungsi tabel ini adalah untuk menyimpan seluruh informasi pendaftaran para siswa dan siswi. Atribut yang menjadi primary key adalah ID pendaftaran dengan tipe data variabel karakter. Dan juga atribut yang menjadi foreign key adalah ID siswa dengan tipe data variabel karakter. Kemudian ada atribut-atribut lain yang mendukung tabel ini seperti tanggal daftar dengan tipe data datetime, capaian modul dengan tipe data integer, terakhir diakses dengan tipe data datetime, status pendaftaran dengan tipe data variabel karakter, harga awal kursus dengan tipe data desimal, dan total bayar dengan tipe data desimal. Yang ke-9, tabel pembayaran. Tabel pembayaran ini berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi pembayaran kursus setiap siswa. Atribut yang menjadi primary key adalah ID pembayaran dengan tipe data variabel karakter dan ID pendaftaran sebagai foreign key dengan tipe data variabel karakter. Serta ada atribut-atribut yang mendukung tabel pembayaran seperti jumlah pembayaran dengan tipe data desimal, metode pembayaran dengan tipe data variabel karakter, tanggal transaksi dengan tipe data datetime, status pembayaran dengan tipe data variabel karakter, dan juga nomor bukti dengan tipe data variabel karakter. Kemudian tabel yang ke-10 yaitu tabel kemajuan belajar. Fungsi tabel ini untuk menyimpan kemajuan belajar setiap siswa yang mengakses kursus. Di sini ada ID pendaftaran dan juga ID materi sebagai foreign key dengan masing-masing memiliki tipe data variabel karakter, dan juga ada atribut yang mendukung tabel ini seperti waktu mulai, waktu selesai dengan masing-masing tipe data yaitu datetime, dan juga status dengan tipe data variabel karakter, kemudian atribut nilai dengan tipe data desimal. Dalam tabel ini tidak memiliki primary key karena tabel ini adalah entitas gem. Yang ke-11 yaitu tabel ulasan kursus. Fungsi tabel ini untuk menyimpan seluruh ulasan kursus yang ditulis oleh siswa. Atribut yang menjadi primary key yaitu ID ulasan dengan tipe data variabel karakter, dan juga ada atribut yang menjadi foreign key yaitu ID pendaftaran dengan tipe data variabel karakter, dan juga ada atribut yang mendukung tabel ini yaitu seperti rating dan tipe data integer, teks ulasan dengan tipe data variabel karakter, tanggal ulasan dengan tipe data datetime. Kemudian tabel yang ke-12 yaitu tabel sertifikat. Fungsi tabel ini adalah untuk menyimpan sertifikat kursus untuk para siswa yang telah menyelesaikan kursus. Atribut yang menjadi primary key adalah ID sertifikat dengan tipe data variabel karakter, dan juga ada atribut yang menjadi foreign key dengan adalah ID pendaftaran dengan tipe data variabel karakter. Kemudian ada atribut yang mendukung seperti tanggal diterbitkan dengan tipe data date, URL sertifikat dengan tipe data variabel karakter, dan juga status sertifikat dengan tipe data variabel karakter. Tabel yang ke-13 yaitu tabel komentar guru. Fungsi tabel ini untuk menyimpan seluruh komentar atau feedback dari guru kepada siswa. Dengan ID komentar sebagai primary key dengan tipe data variabel karakter, kemudian ada ID pendaftaran, ID materi, dan juga ID guru sebagai foreign key dengan masing-masing bertipe data yaitu variabel karakter. Lalu ada atribut yang mendukung tabel ini seperti komentar dengan tipe data teks, tanggal komentar dengan tipe data datetime. Tabel yang terakhir yaitu relasi guru ke kursus. Fungsi tabel ini adalah tabel tambahan untuk menyimpan hubungan banyak ke banyak antara guru dan kursus yang digunakan sebagai tabel penghubung. Atribut yang menjadi foreign key yaitu ID guru dan juga ID kursus dengan masing-masing tipe data yaitu variabel karakter. Relasi yang pertama yaitu relasi dari entitas pengguna dengan entitas siswa yang dihubungkan dengan relasi yang merupakan memiliki relasi 1KN. Kemudian relasi yang kedua yaitu relasi pengguna berelasi dengan entitas guru dengan relasi 1KN. Kemudian, entitas siswa yang dihubungkan menggunakan relasi melakukan yang menghubungkan ke entitas pendaftaran memiliki relasi 1KN. Kemudian, entitas pendaftaran
terhubung dengan relasi terdapat menghubungkan kepada entitas pembayaran memiliki relasi 1KN. Kemudian ada relasi guru yang mengajar kursus dengan relasi NKN melalui tabel guru ke kursus. Kemudian entitas guru terhubung dengan relasi memberikan yang menghubungkan dengan komentar guru, itu memiliki relasi 1KN. Lalu pendaftaran dengan entitas komentar guru dengan relasi 1KN, entitas pendaftaran dengan ulasan kursus yang memiliki relasi 1KN, entitas pendaftaran dengan entitas sertifikat yaitu 1KN, kemudian pendaftaran dengan entitas kursus yaitu N+1, dan relasi terakhir dari pendaftaran yaitu dengan kemajuan belajar yaitu 1KN. Kemudian kursus memiliki relasi dengan kategori kursus yaitu N+1, dan kursus juga mencakup modul kursus dengan relasi 1KN. Modul kursus menyajikan materi pembelajaran dengan relasi 1KN. Kemudian materi pembelajaran dengan kemajuan belajar itu adalah 1KN. Setelah membahas mengenai skema relasi dan juga IRD, saat ini saya akan menjelaskan program yang dibuat untuk menampilkan database-nya. Program ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di dalam program ini terdapat 3 library penting yang harus diimport, yaitu Tabulate untuk menampilkan data dalam bentuk tabel yang rapi, Pandas yang digunakan untuk membaca hasil query serta mengelolanya, dan yang terakhir MySQL Connector yang digunakan untuk menghubungkan Python dengan database kita. Untuk melakukan koneksi ke database lokal kita dapat menggunakan sintaks sebagai berikut. Pada program ini terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu menampilkan daftar tabel apa saja yang ada di database, menampilkan seluruh tabel master, yaitu tabel dengan data yang relatif tidak berubah, menampilkan seluruh tabel transaksi, yaitu tabel dengan data yang relatif berubah, menampilkan data, dan yang terakhir menambah data. Pada menu pertama, yaitu menampilkan daftar tabel, kita dapat melihat tabel apa saja yang berada di database. Daftar tabel ini juga sudah dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu tabel master dan juga tabel transaksi. Dengan adanya daftar tabel yang telah dilengkapi dengan nomor, diharapkan para pengguna dapat dengan mudah memilih tabel yang diinginkan, karena pemilihan tabel pada program ini harus menggunakan angka. Pada menu kedua, kita dapat melihat seluruh data di dalam tabel yang tergolong ke dalam tabel master. Jadi tabel seperti tabel pengguna, siswa, guru, kategori kursus, dan lainnya dapat kita lihat secara bersamaan karena program ini langsung menampilkannya. Begitupun juga dengan tabel transaksi. Selanjutnya yaitu menu tampilkan data, di mana menu tampilkan data ini merupakan menu utama di dalam program ini. Di dalam menu tampilkan data ini kita dapat melakukan beberapa hal, diantaranya menampilkan data dengan menggunakan join, menampilkan data pada tabel tertentu tetapi tanpa menggunakan join, menampilkan data pada kolom-kolom tertentu, menampilkan data pada tabel dengan kondisi tertentu, serta menampilkan data pada tabel, kolom, dan juga kondisi tertentu. Untuk pilihan yang pertama, yaitu tampil semua data dengan join, pada menu ini pengguna dapat melihat tabel yang telah dilakukan join dengan tabel lainnya, sehingga data-data yang dilihat pengguna dapat mudah dibaca. Sebagai contoh, untuk tabel siswa, di sini tidak hanya menampilkan ID siswanya saja, tetapi juga dapat menampilkan nama panjangnya. Hal ini dapat terjadi karena tabel siswa telah dilakukan penggabungan atau join dengan tabel pengguna. Berikut adalah sintaks MySQL yang digunakan. Untuk tabel-tabel lainnya, kurang lebih sama dengan tabel siswa ini, yaitu memegang konsep penggabungan kedua tabel atau lebih, sehingga data yang dihasilkan dapat terbaca dengan jelas oleh pembacanya. Selanjutnya, yaitu menampilkan data tanpa join. Di sini pengguna dapat memilih tabel apa yang akan ditampilkan, namun berbeda dari yang sebelumnya.
Tabel ini akan menampilkan semua data yang ada pada dirinya tanpa digabung dengan tabel lain, sehingga informasi seperti detail nama lengkap pengguna tidak dapat terlihat. Untuk sintaks yang digunakan hanya menggunakan perintah select bintang from nama tabel. Setelah itu, pengguna juga dapat menampilkan data berdasarkan kolom yang dipilih. Pengguna dapat memasukkan jumlah kolom yang ingin diakses, lalu memasukkan nama kolom apa saja yang diinginkan. Setelah itu, program akan memprosesnya menggunakan sintaks sebagai berikut dan akan menghasilkan output seperti ini. Hal ini berlaku kepada seluruh tabel yang ada di dalam database. Pengguna cukup memasukkan nomor tabel, jumlah kolom, dan nama kolom yang ingin diakses. Selanjutnya, para pengguna juga dapat melihat seluruh data, tetapi dengan menggunakan suatu syarat yang diinput langsung oleh pengguna. Pada MySQL, kita mengenalnya dengan sintaks where. Di sini, kita akan memasukkan nomor tabel yang akan diakses dan juga jumlah kondisi yang ingin dipakai. Selanjutnya, pengguna akan langsung memasukkan kondisi seperti apa yang diinginkan. Contoh penulisan kondisi terdapat pada layar. Untuk sintaks SQL-nya dapat dilihat sebagai berikut. Setelah klik enter, maka data-data yang muncul adalah hasil dari kondisi yang telah kita tuliskan sebelumnya. Untuk menu selanjutnya, yaitu menampilkan tabel, kolom, kondisi, sebenarnya sama dengan menu sebelumnya. Hanya saja pada bagian ini, kita juga dapat memilih kolom yang hendak diakses. Contoh sintaks SQL yang digunakan adalah sebagai berikut. Dan berikut adalah salah satu contoh output dari menu ini. Menu paling terakhir yang dapat diakses oleh pengguna yaitu menu tambah data. Di sini, para pengguna dapat memilih tabel untuk menginput data baru ke dalamnya. Selain itu, pengguna juga dapat menentukan berapa banyak baris data yang ingin ditambahkan. Sebagai contoh, di sini saya akan mendemokan untuk menambahkan data pada tabel pengguna. Di sini kita dapat memasukkan data sesuai yang diminta, lalu klik enter. Secara otomatis, data akan bertambah pada database kita. Berikut adalah sintaks yang digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel. Itulah seluruh menu yang dapat digunakan di dalam program ini. Penjelasan program ini sekaligus menjadi penutup pada presentasi kami. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di lain waktu.